Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan vlog saya di Jono Channel. Buat teman-teman semuanya, bagi yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Jepang, Hong Kong, Taiwan, kemudian di Korea, di Malaysia, Singapura, di Suriname, Suriname, dan juga di yang ada di Thailand, Sawadikap. Oke teman-teman, malam ini saya agak gatel ini, nggak tahu. Ada agak kayak kena ulat tadi. Oke teman-teman, malam ini sudah hampir jam 2, tapi saya belum tadi bangun kok lapar. Terus saya keluar sebentar, kebetulan di depan masih ada warung saya beli nasi kucing satu. Nasi kucing ini juga nasi kucing dua. Saya mau makan nasi kucing karena lapar. Tadi malam makannya cuma sedikit, siang tidak makan karena hujan, terus mau masak saya masih sakit. Saya ini mau makan nasi kucing. Nasi kucing itu khas makanan Solo yang biasanya dijual di warung tenda atau warung Sebenarnya nasi kucing biasa kita sebut sebagai nasi bandeng, tapi karena porsinya kecil dan lauknya cuma nasi bandengnya sedikit kayak makanan kucing, maka disebut nasi kucing. Nah inilah porsinya segini, cuma kecil ya. Porsi nasi kucing segini, ya sedikit, kemudian lauknya cuma sambal sama nasi bandeng ya, cuma sedikit, paling untuk orang dewasa ya. Saya cuma pengen agak lapar, paling sedikit ya. Cuma pengen makan aja karena masih lapar, cuma sedikit, tidak apa-apa untuk ganjel, biar nanti bisa tidur lagi. Bisa sudah cuci tangan, saya buang bungkusnya. Nah sambil makan yang nasi kucing yang sedikit ini, saya mau bercerita tentang pengalaman saya pernah melakukan perjalanan atau belajar budaya di Thailand. Buat teman-teman saya yang ada di Thailand, saya ucapkan sawadikap. Saya pernah pergi ke sana walaupun cuma sebentar bersama teman saya 4 orang, ngambil makan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2018 saya berangkat ke sana pas libur, pas hari libur di sana selama 4 hari, walaupun cuma 4 hari. Nah sebenarnya belum puas karena waktunya juga mepet ya. Nah, berangkat kemarin bersama teman saya 3 orang dari Solo. Tips sebelum kalian berangkat atau kalau suatu saat berangkat ke luar negeri, apa yang perlu disiapkan atau yang perlu disediakan dulu? Yang utama mesti kalian harus menyediakan paspor atau visa. Paspor atau visa ya, seperti ini. Nah, paspornya seperti ini, ada paspor. Paspor udah di sini ada nama, ada namanya, ada nama, kemudian ada juga alamat lengkap seperti KTP, tapi di sini ada apa, nomor paspornya, nomor dengan kode negara. Ini punya saya kemarin, saya bikin tahun 2018 sebelum berangkat ke Bangkok.
Nah di situ selain paspor juga disiapkan dokumen-dokumen lain, biasanya KTP, kemungkinan surat-surat yang lain mungkin yang dibawa pakai. Dan yang utama mesti pakai membawa uang saku uang saku atau untuk perjalanan. Nanti saya akomodasi lah. Kebetulan di Thailand itu agak murah ya. Di sana itu mata uangnya baht ya. 1 baht itu setara dengan 480 rupiah. Jadi masih murah, jadi terus apa juga gak mudah sebenarnya. Mudah bagaimana, di sana itu orangnya ramah-ramah. Jadi kalau kita bahasa Inggrisnya nekat, tetap kita bisa ke sana. Dulu saya 4 orang itu ya, semuanya nekat, termasuk saya juga nekat. Yang agak bisa cuma teman saya dari Simbolali, itu agak pandai bahasa Inggris karena dia memang orangnya pandai, pinter, kerjanya di Sariwarna. Itu untuk yang harus berarti yang harus dipersiapkan tadi berarti yang harus dipersiapkan berarti paspor, KTP dan lain-lain, dan akomodasi. Saya berangkat terus bagaimana ceritanya kok bisa ke sana. Nah itu cuma kebetulan ada teman saya yang mengajak ke sana. Cuma kebetulan juga saya juga punya ada sedikit uang, tapi yang lain yang sebagian di traktir teman saya. Berangkat dari Solo hari Jumat, harusnya hari Jumat menggunakan pesawat dari Adi Sumarmo. Nah karena satu hal, pesawatnya delay selama harusnya berangkat pagi jam 8, ternyata berangkat jam 1, jadi merubah acara. Jam 1 saya dari jam 1 ya jam 11, harusnya jam 8 mundur dari jam 11. Terus berarti saya dari rumah berangkat jam 8 sampai sana sekitar jam 9. Kenapa kok jaraknya 2 jam? Biar tidak telat, karena kalau sebelum kita berangkat paling tidak 1 jam dulu harus check in pesawat. Itu berarti pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan barang-barang, kemudian pemeriksaan dokumen lewat pintu pemeriksaan. Kalau sudah lolos ya sudah langsung menuju gate pemberangkatan. Selesai itu terbang. Nah kebetulan di Solo lancar, sampai dari Solo jam 11, jam 12 sampai di Cengkareng Soekarno-Hatta jam 1 siang. Di sana diberitahu bahwa pesawatnya untuk yang ke Bangkok itu delaynya 1 hari semalam. Jadi kita harus nginep dulu di Jakarta selama semalam. Di sana ngicar, begitu sampai sana jam 1 cari penginapan, jam 2 cari penginapan, terus menginap semalam, baru paginya bismillahirrahmanirrahim makan dulu. Baru paginya jam 6 berangkat check in. Tapi saya dan teman saya sudah check in jam 4 pagi karena biar enggak telat. Nah sampai sana sekitar jam 5 nunggu 2 jam baru check in tapi sebelum masuk ke tempat pemberangkatan internasional, saya dan teman-teman saya diperiksa dulu dokumennya, mulai dari check in tiket pesawat dulu. Pertama check in tiket pesawat dulu, kalau udah clear setelah itu masuk ke imigrasi. Di gerbang imigrasi ditanya banyak sekali pertanyaan. Inilah bukti ini. Nah ada toknya, di stempel baru bisa berangkat, ada stempelnya. Thailand ini ya, Thailand. Nah,
Ini bacanya yang ini Thailand. Nah, setelah berangkat, setelah check-in pesawat selesai, check-in di imigrasi, pertanyaan banyak sekali, di antaranya tujuannya apa, kemudian tempat menginapnya di mana, berapa hari, terus sendiri atau sama teman-teman atau berkelompok. Nah itu banyak sekali. Nah itu cuma terjawab, baru setelah itu bisa dicek paspornya, paspor sama KTP, kemudian baru lolos. Selama pengecekan sudah dicek semua dalam bagian bagasinya, tasnya diperiksa, semuanya diperiksa sampai selesai, baru bisa berangkat, bisa masuk ke, ya bukan berangkat tapi masuk ke tempat ruang tunggu internasional, ya, ruang tunggu internasional. Karena apa? Kalau internasional berarti kan, kalau berangkatnya ke luar negeri berarti ruang tunggunya internasional. Nah saya dan teman saya nunggu sampai jam 7 baru berangkat terbang, nah, dengan pesawat AirAsia. Kemudian selama perjalanan selama apa itu 6 7 sekitar ya 8 jam, sampai di sana jam 2 siang, karena jam di Bangkok dengan di Indonesia itu sama. Jadi kalau di sini jam 7 ya sana juga jam 7. Sampai sana jam, jadi sampai sana jam 2 siang kami mendarat di bandara udara Don Muang. Nah, saya dan teman saya itu heran, sampai sana heran dan ya ibaratnya ya kagumnya sama kedisiplinannya, kedisiplinan dari penduduknya, mulai dari disiplin dalam antrian, disiplin dalam naik bis, disiplin dalam membuang sampah, semuanya disiplin. Sampai di bandara, kemudian saya naik BTS. Kalau BTS itu di sana BTS, kalau di sini ya MRT-nya Jakarta. Nah di sana cepat dan sampai ya berapa ya, nggak sampai 1 jam ya 1 jam lah sampai ke hotel. Di hotel kemudian istirahat, paling istirahatnya itu dekat pinggir jalan tol. Tapi kalau turun dari BTS atau MRT itu langsung ke jalan kaki sekitar ya 500 meter karena belok nyebrang. Nah kebetulan pas nyebrang itu ada anjing nyebrangnya ya, yang berhenti sepeda motornya bukan anjingnya. Jadi sepeda motor pada berhenti pada anjingnya satu, sepeda motornya banyak sekali, mobil pada berhenti dulu. Setelah anjing nyebrang baru nyebrang. Dan penyeberangan juga disiplin. Kalau ada penyeberangan, ada orang nyebrang, di sana itu ditunggu dulu biar nyebrang baru motornya jalan. Kalau di Indonesia tidak, di Indonesia kalau nyebrang enggak cepat-cepat nanti malah ditabrak. Itulah bedanya antara Indonesia dan Thailand. Kurangnya dalam kesadaran berdisiplin. Itulah Thailand, bedanya Thailand dan Indonesia. Nah, sampai di sana jam 11 tidur ya, kemudian malam jalan-jalan. Ya, apa kelebihan dari Thailand? Di sana itu walaupun negaranya berbentuk monarki kerajaan, tapi rakyatnya sangat menghormati pemimpinnya. Kemudian disiplinnya sangat tinggi. Kemudian saya yang paling suka kulinernya juga enak, sesuai dengan lidah orang Indonesia, harganya murah, kemudian apa macam-macam. Kemudian yang lebih saya suka buahnya segar, asli. Jadi kalau beli buah itu langsung dari kotak itu langsung baru dipotong, masih segar, masih di dalam kotak es ya. Kemudian yang lebih saya suka itu makanan atau minuman, terutama ya minuman yang terbuat dari kelapa muda, kemudian ada dimasuki ke air kelapa muda, degan kalau bahasa Indonesia di sini degan, kemudian ada ketan dimasuk ketan, kemudian dimasuki semacam itu kuah atau apa ya, semacam kayak susu itu. Kemudian ada ya yang kebanyakan sana itu mangganya manis. Sampai saya kalau keluar itu mesti beli itu, yang paling suka. Kemudian
di Thailand sampai lihat ke berkunjung ke tempat-tempat wisata budaya yang sangat tinggi, menjunjung tinggi budaya, mulai dari keraton, kemudian dari sangat sekali menghormati raja, kemudian saya mengunjungi istana Raja Bhumipol yang waktu itu sudah meninggal, sudah wafat. Kemudian Nongnoh itu semacam tempat mini, kayak taman tapi mini kayak di taman Jurassic gitu ya, isinya miniatur, tapi miniatur ya besar-besar, isinya binatang-binatang purba yang terbuat dari patung-patung tapi besar-besar, banyak sekali, luas sekali. Kalau saya jalan sampai belum kemput atau belum selesai sudah capek, terus pulang. Di Thailand selama 4 hari 4 malam, 5 hari 4 malam. Terus sebelum pulang saya jalan-jalan membeli oleh-oleh, yang sebagian sudah saya kasihkan ke saya. Kemudian hasilnya ini saya membeliin kaos. Itu kaosnya bagus-bagus di antaranya. Oke, teman-teman yang ada di Thailand, sawadikap. Nah, inilah hasilnya sawadikap. Di antara ini, kemudian ini, ada ini juga, sawadikap. Sawadikap. Nah, inilah. Nah, yang lain masih saya cuci, belum saya cuci, dan yang lain-lain masih banyak lagi. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu cerita saya. Saya mau menjaga makan, belum jadi makan mal. Mungkin lain kali ceritanya bisa sambung. Alhamdulillah habis cuma sedikit. Ke teman-teman, makasih sudah melihat video saya. Buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia, ada di Amerika, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, dan terutama yang ada di Thailand, sawadikap. Saya terima kasih. Saya doakan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan sukses selalu buat kalian semua. Oke, ketemu lagi di vlog berikutnya. Malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.